bangkit dari keterpurukan. Tanda Allah mencintai hambanya adalah akan menyibukkan hambanya dengan kegiatan kebaikan. Keterpurukan, mungkin kita semua pernah mengalaminya, di mana ujiannya terasa sangat berat, merasa terpuruk, hampir putus asa, merasa kehilangan. Itu semua telah Allah tetapkan sebagaimana firman-Nya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ujian kehilangan itu bisa berupa jiwa, harta, kesehatan, dan lain-lain. Allah sudah menggambarkan dengan detail di ayat itu. Yang kita lakukan adalah mempersiapkan, dan Allah pun sudah memberikan cara apa yang seharusnya kita lakukan. Sebagaimana firman Allah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Jadi kalau kita punya konsep, ujiannya udah Allah kasih tahu. Semua hal ini ujung-ujungnya itu kehilangan dan kekurangan datangnya dari Allah. Kita tidak boleh mengeluh konsekuensi kita sebagai hamba Allah. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah adalah Rabb kita. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Yakin bahwa Allah satu-satunya penolong bagi kita. Kita harus menerima. Kenapa? Ada dalam sebuah hadis, jika Allah cinta sama hambanya, pasti Allah uji. Ternyata jawabannya karena kita banyak dosanya. Allah berfirman, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Allah mau kasih kita surga, sebuah tempat yang dimana isinya kebahagiaan dan nikmat, tidak ada kehilangan dan kekurangan. Karena Allah tahu kita ini manusia yang lemah dan mudah tergoda oleh setan. Sehingga kita di dunia, Allah tahu saat kita berusaha bangkit dari kefukuran. Allah ingin kita mempertahankan keimanan kita, sehingga Allah datangkan ujian agar bergugurnya dosa kita. Dan Allah ingin kita semakin kuat. Semakin kita nggak kenal Allah, semakin kita merasa terpuruk. Kita akan merasa berat menjalani hidup. Allah berfirman, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Apa yang sudah Allah jabarkan, bukan kita saja yang diuji. Allah itu sumber solusi dari semua masalah. Tinggal kitanya yang harus berusaha menjadi apa yang Allah mau. Maka Allah akan berikan solusinya.
adanya ujian itu datangnya dari dosa kita sendiri. Hadapi. Allah yang tahu ujian mana yang kita pasti mampu, dan Allah nggak mungkin zolim dengan hambanya. Sehingga seberat apapun ujian yang sedang dihadapi, itu semua akan selesai. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ujian itu akan selesai dengan waktunya. Bukan soal selesai ujiannya saja, tapi mampukah kita mengambil peluang pahala di tengah ujian yang menghampiri kita. Kembali lagi, ujian yang sudah selesai kemarin-kemarin akhirnya selesai juga kan? Cari peluang pahala sebanyak-banyaknya. Misal perkuat kembali zikir pagi dan petanya, perkuat kembali tauhidnya. Ambil hikmah dari setiap ujian yang berlangsung. Apa yang bisa kita lakukan sehingga bernilai pahala. Ujian datang karena Allah cinta sama kita. Sudah Allah takar sesuai kemampuan kita. Kalau Allah janji itu pasti benar, pasti ditepati. Kita nggak akan terjebak dengan kok nggak kelar-kelar masalahnya. Ketika dosa sudah terhapus, selesai itu ujian. Bersyukur saja ketika ujiannya dicicil. Kalau sekaligus kita tidak akan kuat, maka jadikan ujian yang kita hadapi sebagai peluang sabar dan syukur kita, sebagai cara agar kita lebih kuat. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Bisa jadi ujian itu juga peluang agar kita bertaubat. Nikmati kejadian yang telah Allah atur. Karena itu pasti baik untuk kita. Kita butuh seperti ini kan, supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ta'aruf dengan dunia. Dunia itu sifatnya sementara, tidak ada yang kekal. Akan ada kehilangan dan kedatangan, keterpurukan dan kebahagiaan. Allah yang paling tahu ujian mana yang pantas untuk kita, karena Allah pencipta kita. Jadi Allah yang paling mengetahui. Allah tidak akan zalim ke kita. Allah itu cinta dengan umatnya. Kita harus persiapkan kepulangan kita, karena kita akan pulang. Siapkan persiapan bekal pahala sebanyak-banyaknya. Nanti Allah yang akan membalasnya. Dunia ini hanya tempat bercapek-capek untuk beribadah, memperbanyak beramal soleh. Tanya niat hati kita. Kalau kita mempunyai niat lain selain Allah, kita akan pusing dengan omongan buruk dari orang lain terhadap kita. Tapi jika niatnya sudah karena Allah, kita tidak akan sakit hati ketika ada komentar buruk tentang diri kita. Selama kita berada dalam ketaatan, keimanan, dalam beramal soleh, apapun yang keluar dari lisan mereka itu tidak akan membuat kita tumbang, tidak akan membuat kita kecewa, sakit hati, dan sedih. Karena apa? Mereka manusia, bebas omongan mereka mau seperti apa. Yang seharusnya kita pikirkan itu omongannya Allah. Jadi kalau ada omongan buruk tentang kita, langsung perbaiki lagi niat kita.
Yang membuat kita terpuruk itu bukan perkataan Allah, tetapi perkataan manusialah yang membuat kita semakin terpuruk ketika menghadapi masalah. Terlalu banyak mendengarkan perkataan manusia, bukan perkataan Allah. Maka kembalilah kepada Allah, kembali ke Al-Quran, baca kembali yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran tanpa mengetahui artinya, bagaimana petunjuk itu bisa hadir, masuk ke dalam hati kita, kalau kita tidak tahu artinya apa? Kalau saja kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan keimanan dan kepahaman yang baik, sungguh akan tenang hidup kita. Kalau sedikit membaca Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat dari Allah, penyelamat hidup manusia. Isinya firman Allah untuk manusia. Di Al-Quran sudah ada banyak orang terdahulu yang memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Ada banyak hikmah dan solusi yang bisa kita ambil. Seharusnya kita jangan khawatir ketika mendapat ujian, karena ada Al-Quran dan Sunnah. Tinggal kita hadapi, hayati, dan nikmati. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan segala bentuk kesabaran, pengorbanan, perjuangan, dan apapun yang kita lakukan. Menyadari bahwa kita ini hamba Allah, tidak ada apa-apanya. Jalani perintahnya dan jauhi larangannya. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Perbanyak amal soleh dan perbanyak kumpul dengan orang-orang soleh yang menambah keimanan kita. Karena ini yang akan memperkuat kita dalam menghadapi kehidupan. Coba perbaiki hidup kita. Banyak yang salah dari hidup kita, makanya banyak masalah yang datang ke hidup kita. Harus kita sadari, kalau kita banyak salah, Allah timpakan masalah agar dosa diampuni. Kita semakin kuat dan Allah rindu dengan kita. Manisnya iman ketika dapat kita rasakan. Tidak akan ada rasa kecewa dalam hidup kita. Yang ada itu tenang, dan ketenangan itu puncaknya kebahagiaan. Ikhlas dan ridho dengan semua ketetapan Allah adalah jalan mendapatkan ketenangannya. Setiap hal yang kita lakukan di dunia itu ada ganjarannya di akhirat. Keimanan itu ketika kita bisa meyakini dan membenarkan apa kata Allah dan Rasul. Sibukkan diri dengan perbuatan amal soleh. Janjinya Allah, setiap kebaikan akan membalas keburukan. Memaafkan orang lain itu pahalanya tanpa batas. Kita punya dua peluang pahala tanpa batas. Pahala sabar dan pahala memaafkan. Walaupun ini pahit untuk perasaan, tapi ini manis untuk keimanan. Jangan fokus dengan orangnya, tapi fokus dengan yang memberikan kita ujian. Siapa? Allah. Kita boleh merencanakan, tetapi setelahnya serahkan pada Allah. Ketika tidak sesuai, jangan marah. Biarkan semuanya diatur dan berjalan dengan apa yang Dia mau. Karena ketetapannya akan selalu indah. Artikel ini dibacakan dari website wakafsalam.or.id.